Kadang aku suka mikir sendiri, kenapa ya hidup yang dulunya terasa ringan sekarang terasa begitu berat. Padahal masalahku masih sama, rutinitasku juga masih itu-itu aja. Tapi ada yang berubah, ada yang berbeda, yang pelan-pelan merampas ketenangan dari hidupku. Aku baru sadar, ternyata bukan hanya masalahku sendiri yang membebaniku. Ada suara-suara kecil dari luar sana, suara keluhan, suara keluh kesah yang terus menetes, seperti air yang tak henti-hentinya mengikis batu, sedikit demi sedikit. Tanpa aku sadari, mereka merusak ketenangan yang susah payah aku bangun. Pernah nggak kamu dengerin seseorang yang setiap hari ceritanya sama, tentang betapa hidup ini nggak adil, tentang betapa dunia selalu memperlakukannya dengan kasar, tentang betapa orang lain selalu salah, dan dia selalu menjadi korban. Awalnya kamu kasihan, kamu mendengarkan, kamu mencoba mengerti, kamu berpikir mungkin dia cuma butuh teman. Tapi tanpa kamu sadari, keluhan itu seperti racun, mengalir masuk ke telingamu, turun ke hatimu, dan diam-diam meracuni jiwamu. Aku pernah ada di posisi itu, menjadi tempat sampah untuk semua keluh kesah orang lain. Mereka datang, bercerita, membuang semua beban mereka. Sementara aku, dengan bodohnya, menyimpannya di dalam dada. Aku pikir aku kuat. Aku pikir aku bisa jadi penolong. Tapi kenyataannya, aku hanya perlahan-lahan menghancurkan diriku sendiri. Dan yang lebih kejam lagi, mereka yang mengeluh itu setelah puas membuang semua racunnya akan pergi begitu saja. Sementara aku tertinggal sendirian, dengan hati yang lebih berat, dengan pikiran yang lebih kacau, dengan jiwa yang lebih lelah. Pernah suatu malam, aku terdiam, merenung dalam gelap. Kenapa aku merasa hampa? Kenapa aku merasa lelah? Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Jawabannya sederhana. Aku terlalu banyak menyerap kesedihan orang lain, terlalu banyak mendengarkan tanpa pernah membersihkan hatiku sendiri. Dan parahnya, keluhan itu menular. Pelan-pelan, aku juga mulai mengeluh, mulai melihat dunia dengan lensa yang retak, mulai merasa dunia ini memang seburuk yang mereka katakan. Semua itu bermula dari satu hal kecil, membiarkan telingaku terbuka tanpa batas. Kalau kamu merasa relate, kalau kamu merasa ada sesuatu yang diam-diam menggerogoti ketenanganmu juga, mungkin video ini memang buat kamu. Gak usah buru-buru kemana-mana, sambil santai, sambil ngopi, atau sekedar rebahan. Dengerin sampai habis, karena nanti aku bakal ceritain semua dampak-dampak kecil yang sering kita abaikan, yang tanpa sadar bisa merusak hidup kita perlahan-lahan. Dan siapa tahu setelah video ini kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Saat aku mulai sadar bahwa keluhan orang lain meracuni hidupku, aku mulai bertanya lebih dalam ke diriku sendiri. Kenapa aku harus mendengarkan keluhan itu? Apa aku benar-benar menolong? Atau sebenarnya aku cuma dijadikan tempat buang sampah emosi? Dan perlahan, jawabannya terasa menyakitkan. Aku sadar, kadang orang-orang itu tidak butuh solusi. Mereka hanya butuh tempat untuk membuang racun. Dan aku, tanpa sadar, membuka pintu lebar-lebar untuk semua racun itu masuk. Setiap kali aku mendengarkan, mereka merasa lega. Tapi bagaimana dengan aku? Aku yang harus membersihkan sisa-sisanya sendirian. Aku yang harus memeluk malam-malam penuh kecemasan. Aku yang harus menanggung rasa berat yang bahkan bukan milikku. Aku ingat betul, ada satu masa di hidupku di mana aku bangun tidur dengan perasaan berat. Sebelum hari itu benar-benar dimulai, pagi yang harusnya penuh harapan jadi terasa seperti beban.
Dan kamu tahu kenapa? Karena aku tidur membawa beban cerita orang lain. Aku tahu, dengarkan orang itu bisa jadi perbuatan baik, bisa jadi bentuk empati, bisa jadi wujud cinta. Positifnya, kita membangun koneksi. Kita menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita ada untuk mereka. Tapi negatifnya, kalau terus-terusan tanpa sadar, kita membunuh ketenangan kita sendiri. Kita belajar untuk melihat dunia dengan kacamata ketidakpuasan. Kita jadi mudah mengeluh, mudah marah, dan mudah kecewa. Bukan karena hidup kita buruk, tapi karena kita terlalu lama mendengarkan tentang betapa buruknya dunia ini dari orang lain. Pernah suatu kali aku coba bertahan. Aku pikir mungkin aku kurang kuat, mungkin aku harus lebih sabar, dan mungkin aku harus lebih tabah. Tapi semakin aku bertahan, semakin aku hancur. Aku mulai kehilangan gairah untuk bermimpi, kehilangan semangat untuk melangkah. Bahkan hal-hal kecil seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari rasanya hambar. Karena di kepalaku selalu ada suara-suara keluhan yang berputar tanpa henti. Sampai akhirnya aku belajar dengan cara yang pahit bahwa kadang menjaga jarak adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Aku mulai membatasi. Aku belajar berkata, aku peduli, tapi aku juga harus menjaga diriku sendiri. Aku belajar memilih mana suara yang layak kudengarkan dan mana suara yang harus kubiarkan berlalu. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku juga manusia. Aku punya batas. Aku punya kebutuhan untuk tetap waras. Kalau kamu mau tahu apa yang terjadi setelah aku berani menjaga jarak, awalnya aku merasa kosong. Aku merasa bersalah. Aku merasa seperti mengkhianati orang-orang yang mengeluh itu. Tapi perlahan ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku. Ketenangan, kebahagiaan kecil, semangat untuk hidup, cahaya yang dulu sempat padam mulai menyala kembali. Aku mulai punya ruang di dalam hati, ruang untuk bermimpi lagi, ruang untuk mencintai hidupku sendiri, ruang untuk menjadi diriku sendiri tanpa harus menanggung dunia orang lain. Ada orang yang berkata, kalau kamu benar-benar teman sejati, kamu harus selalu ada untuk mendengarkan. Tapi aku belajar, teman sejati bukan berarti harus selalu menjadi tempat pembangunan. Teman sejati harusnya saling menguatkan, bukan saling membebani sampai hancur. Dan lebih dari itu, aku belajar bahwa aku berhak bahagia tanpa merasa bersalah. Aku berhak hidup dengan damai tanpa harus menyerap semua racun dari luar. Hari ini, kalau kamu merasa hidupmu berat, kalau kamu merasa semangatmu sering padam tanpa sebab, coba lihat sekelilingmu. Apakah ada suara-suara terus meneteskan keluhan ke telingamu? Apakah ada orang-orang yang menjadikanmu tempat buang semua racun hidup mereka? Kalau ada, kamu tahu jawabannya. Bukan berarti kamu harus membenci mereka. Bukan berarti kamu harus pergi dengan marah. Tidak, kamu bisa memilih untuk tetap peduli, tapi menjaga jarak. Kamu bisa tetap mengasihi, tapi tidak membiarkan hatimu hancur. Aku tahu ini tidak mudah. Dan aku tahu kadang menjaga diri sendiri terasa egois. Tapi percayalah, kalau kamu tidak menjaga dirimu, tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Dunia ini penuh suara, penuh keluhan, penuh racun yang tersembunyi dalam kata-kata. Tugasmu adalah memilih suara mana yang layak tinggal di hatimu. Jadi, hari ini aku mau kamu ingat satu hal. Peduli itu baik, tapi menjaga diri sendiri itu wajib. Kalau kamu merasa berat, itu bukan salahmu. Kalau kamu merasa perlu menjaga jarak, itu bukan kejahatan. Itu bentuk kasih sayang kepada dirimu sendiri.
Kalau kamu sampai di bagian ini, aku mau bilang, kamu luar biasa. Gak semua orang berani jujur pada dirinya sendiri. Gak semua orang mau belajar untuk menyelamatkan hatinya. Kalau kamu merasa video ini membuka matamu, jangan lupa klik like, tulis komentarmu, dan share video ini ke temanmu yang mungkin butuh mendengarnya. Dan kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang cara menjaga ketenangan, tentang membangun hidup yang lebih damai, tonton juga video-video lain di channel ini. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan racun keluhan orang lain. Hidup ini layak dijalani dengan bahagia, dengan damai, dengan hati yang utuh. Ingat, bunga tidak tumbuh di tanah yang beracun. Begitu juga dengan dirimu. Jaga tanah hatimu, agar hidupmu bisa mekar dengan indah. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, dan jangan pernah takut memilih damai.